Halo, kami dari kelompok 4. Perkenalkan, nama lengkap saya Muhammad Rafli Yusuf, NIM 211201227, kelas C dari Prodi Teknik Informatika Strata 1. Perkenalkan, nama saya Diwan Marson Kilok, NIM 211200143, kelas C. Perkenalkan, nama saya Purlensius Aprilianus M. Leru, NIM 21120121, kelas C, program studi Teknik Informatika Strata 1. Perkenalkan, nama saya Emilia Julita Kaja, NIM 211200137, kelas C, program studi Teknik Informatika Strata. Halo, perkenalkan nama saya Jordi Yaakob Staran Solok dengan NIM 2112039, kelas C, jurusan Teknik Informatika Strata 1. Kali ini saya akan menjelaskan titik-titik untuk tujuan atau lokasi tujuan awal kami, yaitu di Pos Bukit Kasih ini ke arah Rumah Sakit Leona. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang titik terdekat ya, atau 10 titik yang akan mengarah ke Rumah Sakit Leona. Oke, dari lokasi yang kita lihat, nah, di sini ada beberapa rute yang bisa kita lalui, tapi rute utama kita ada di sini. Jadi dari sini kita menurut di kos ini ya, ada di lokasi ini. Kita akan mengarah ke arah kiri ya. Kalau dilihat dari peta sini, kita mengarah ke kiri. Mengarah ke kiri. Lalu dari kiri kita akan lurus terus. Ini titik pertama. Titik pertama. Kita akan mengarah terus untuk mendapatkan titik kedua ya di sini di belok kanan dengan jarak 500 meter ya. Lalu kita terus menuju ke arah bawah untuk titik ketiganya. Kita lurus saja. Lalu setelah sampai di sini ada pertigaan ya. Kalau tidak salah di sini ada bengkel ya, yang arah ke kanan ini mengarah ke Penfui, kiri ini kita akan mengarah ke Rumah Sakit Leona. Oke, dari sini ke arah kiri dengan jarak 1,1 kilometer ya. Kita ke kiri terus, ada turunan di sini, jalan menurun. Kita jalan terus. Oke, sampai di sini. Ini jalan yang sama juga untuk arah ke Penfui ya. Kalau ke kanan arah Penfui di Liba, kalau ke kiri juga kita akan mengarah ke Rumah Sakit Leona TDM. Ya, ini dengan jarak belok kiri di Jalan Nusantara, Nusantara 1 dengan jarak 1,41 km. Jadi dari sini kita turun ke bawah, di sini kurang lebih ada jalan menurun. Kemudian nanti setelah lewat dari jembatan, nah, setelah lewat dari jembatan ini akan ada jalan tanjakan ya, yang waktu 2020 yang lalu terjadi longsor ya, lalu alternatifnya lewat sini ya. Tapi sekarang jalannya sudah diperbaiki ya, jadi jalannya sudah bisa dilalui kembali. Jadi ini adalah jalan yang terjadi longsor tadi ya. Ini adalah jalan yang terjadi longsor. Lalu setelah sampai di atas ada belok kanan di sekitar sini ya. Ini adalah titik berikutnya menuju ke jalan WJ Lalementik dengan jarak 2,2 km. Oke, dari sini kita lurus saja ya. Oke. Pada jalan ini terdapat pertigaan ya. Kita ambil ke jalan belok kiri ya. Jadi dari pertigaan mau mengarah ke TDM, ini ke arah TDM, ini ke arah Oi Sikumana dan sebagainya. Kayak Putih juga bisa ke sini ya. Jadi kita akan ke Rumah Sakit Leona melalui jalur ini dengan jarak sekitar 2,3 km
menuju ke arah jalan regional Romantic ya. Sampai sini, oke. Di sini ada, kita berhenti lagi di sini, ada lagi titik ya. Kita berhenti sini, lalu kita teruskan lagi dengan jarak 2,3 km lagi ya. Ini pertigaan. Kita lurus lagi, kita lurus terus sejauh 2,3 km. Oke, sampai di sini ya, ini kurang lebih di jalan yang macet itu ya. Sini ini mengarah ke Amanuban, kalau lurus mengarah ke Sikomana dan Oipoe ya. Jadi kita akan belok di sini. Kita belok di sini di jalan, belok ke kanan ya, ke jalan Saverdi dengan jarak 2,6 km. Ya, kita turun ke bawah. Kita turun ke bawah terus sampai di bawah, nanti kita akan lihat akan sampai di rumah sakit. Oke, kita berhenti di sini. Jadi sampai di titik ini kita akan berhenti di rumah sakit. Lalu langsung belok kanan ke dalam rumah sakit. Jadi jarak yang kita tempuh yaitu 3,2 km dengan menggunakan mobil dengan waktu tempuh sekitar 8 menit kalau menggunakan mobil. Kalau jalan kaki berarti sekitar 36 menit ya. Kalau kita menggunakan transportasi umum itu juga 35 menit, tetapi tidak ada transportasi umum di sekitaran jalan dari kos ini sampai dengan bertemu di setelah ini sampai di sini. Kurang lebih kemungkinan besar sampai di sini baru ada transportasi umum. Oke, mungkin ini saja yang bisa saya jelaskan. Selanjutnya saya akan serahkan kepada teman saya Diwan. Sekian dan terima kasih. Baik, berdasarkan penjelasan sebelumnya, algoritma yang kami gunakan adalah algoritma Dijkstra. Fungsi dari algoritma Dijkstra sendiri adalah untuk mencari jalur terpendek antara suatu lokasi dengan lokasi yang lain. Kemudian penjelasan selanjutnya akan disampaikan oleh Prudentius. Oke, di sini saya akan melanjutkan video dari teman kelompok saya yaitu Diwan. Di sini kami akan menjelaskan langkah-langkah yang digunakan dalam algoritma Dijkstra. Yang pertama, kita menentukan titik untuk jarak terpendeknya. Untuk jarak terpendeknya ini yang gambar biru ini, titik 1, titik 2, titik 3, titik 4, titik 5, titik 6, titik 7, titik 8, titik 9. Oke, dan selanjutnya saya akan membuat graf dengan simpel sesuai dengan jarak pada peta. Untuk grafnya ini saya sudah buat. Untuk lokasi awalnya ini adalah 1, saya beri tanda warna merah, dan lokasi akhirnya yang RSU Leona ini di nomor 10, ini saya beri tanda warnanya yaitu kuning. Oke, jangan lupa menandai setiap simpul yang ingin dikunjungi. Untuk simpul yang ingin dikunjungi yaitu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ini saya beri tanda warna hijau. Oke, dan jangan lupa untuk menghitung simpul jaraknya. Oke, di sini untuk simpul jaraknya untuk dari jarak untuk dari titik pertama itu ke titik kedua itu jaraknya itu 500 meter, dan dari titik 2 ke titik 3 itu 550 meter, dan dari titik 3 menuju ke titik 4 itu 350 meter,
350 meter, dan dari titik 4 menuju 5 itu 750 meter, dan dari titik 6 menuju titik 7 itu 100 meter, dan dari titik 7 menuju titik 8 yaitu 100 meter. Maaf, bukan 100 meter, tapi ini dari titik ini 6 ke 7 ini 68 meter, dan dari titik 7 menuju ke titik 8 ini 290 meter, dan dari titik 8 ke titik 9 itu 550 meter. Dari titik 9 ini berarti dari titik 8 ke titik 9 ini 550 meter dan sampai ke RSU Leona. Oke, yang tadi itu kan jarak terpendeknya. Kalau untuk jarak terjauhnya ini dari titik 1 ini itu ke titik 2 itu 400 meter, dari titik 2 ke titik 3 itu 160 meter, dari titik 3 ke titik 4 itu 1,5 km, dan dari titik 4 menuju ke titik 5 itu 750 meter, dan dari titik 4 menuju ke titik 5 ini 100 meter, dari titik 5 ke titik 6 ini 68 meter, dari titik 6 menuju titik 7 menuju 8 ini 290 meter, dan dari titik 8 menuju titik 9 ini 550 meter dan sampai di RSU Leona. Jadi untuk kesimpulannya ini kami mengambil rute terpendeknya yaitu dari titik yang ini, karena untuk rute terpendek ini yang memakan waktu 7 menit, sedangkan yang terjauh ini memakan waktu 8 menit. Jadi kesimpulannya kami mengambil rute terpendeknya yaitu yang ini, yang tanda biru ini, karena waktu tempuhnya itu hanya 7 menit dan jarak yang ditempuh dari titik awal ke titik akhir yaitu 3,2 km, sedangkan yang titik terjauh itu memakan waktu 8 menit dan jarak jauhnya itu 3,8 km. Oke, baik, mungkin sekian penjelasan dari saya akan melanjutkan video ke teman kelompok saya yaitu Emilia. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai jalur alternatif yang dapat dilewati selain dari jalur yang sudah saya paparkan sebelumnya. Nah, di sini jika teman-teman saya sudah menggunakan jalur yang ini, yaitu melewati kantor Lurah Liliba dengan jarak yang ditempuh 3,7 km dan memakan waktu 9 menit. Di sini saya akan menjelaskan, memaparkan tentang jalur alternatif yaitu melewati perumahan Cendana Residence dengan jarak tempuhnya 3,2 km dan memakan waktu cuma 8 menit. Nah, di sini mungkin perbedaannya cuma 1 menit ya teman-teman, tapi kita lihat dari jaraknya mungkin lebih jauh yang ini yang kita melewati kantor Lurah Liliba.
Lalu jika kita melewati jalur alternatif ini, terus kita melewati jalan Taibenu, lalu kita melewati jembatan Naimata. Di sini ada jalur alternatifnya yaitu lewat warung resto. Di sini memakan waktunya cuma 8 menit. Nah, tapi di jalur ini terkadang di waktu-waktu tertentu sangat macet, teman-teman. Jadi mungkin saya sarankan melewati jalur ini yang sudah teman-teman saya paparkan sebelumnya, karena menurut saya di jalur yang ini kemacetannya mungkin sedikit rendah dibandingkan dengan melewati jalur alternatif yang ini. Mungkin jaraknya lebih dekat kalau lewat yang ini, tapi menurut saya jika terjadi kemacetan maka ini akan memakan waktu yang sangat lama. Mungkin ini yang dapat saya bagikan. Terima kasih. Jadi dari presentasi yang teman-teman saya presentasikan, dapat disimpulkan bahwa rute terpendek sekaligus merupakan rute tercepat untuk pergi ke Rumah Sakit Lewana, yaitu melalui yang pertama, kita berbelok ke kiri melewati depan kantor pusat layanan autis Provinsi NTT, lalu kita berbelok ke kanan. Setelah itu kita akan keluar di jalan Taibenu, lalu kita berbelok ke kiri, lalu menemui pertigaan, kita belok lagi ke kiri, turun ke jembatan Naimata, lalu naik dan keluar di jalan WJ Lamentik. Setelah itu kita berbelok ke kanan ke jalan Soeverdi. Setelah itu sampai ke Rumah Sakit Umum Lewana dengan memakan waktu jarak tempuh yaitu selama 8 menit. Sekian dari presentasi kelompok kami. Terima kasih.